Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali bertemu dengan adik-adik kembali pada pagi hari ini. Kakak mau dengar suaranya adik-adik. Teruna, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes. Nah, oke adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak persilakan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Lalu kemudian juga adik-adik juga harus mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik. Jadi kakak akan mempersilakan adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dapat dimulai. Amin, saat teduh dapat diakhiri. Oke, kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan satu pujian dengan judul Tuhan Yesus Sahabatku. Adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami masih boleh Kau izinkan Bapa untuk beribadah kepadamu saja Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, berkati ibadah ini Tuhan Yesus dari awal hingga akhirnya. Kau berkati mata, hati, pikiran kami Bapa biar tertuju hanya kepadamu saja. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh Kakak Vikaris Kristi Tuhan Yesus. Kau yang berkati Kakak Vikaris Kristi Bapa, biarlah apa yang dia sampaikan benar-benar berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan penghasianan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan disampaikan oleh Kak Titi. Adik-adik, selamat pagi. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, kita baca dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50. Sudah dapat semua? Kalau sudah, Kak Vikaris akan bacakan untuk kita. Bacaan ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kulihat di sini, yang kau lihat di sini adalah milikku.
Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Iya, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Bacaan kita pagi hari ini adalah mengenai perjanjian antara Yakub dan Laban. Ada nggak ya adik-adik di rumah yang tahu apa sih hubungan antara Yakub dan Laban? Pernah nggak ya diceritain sama kakak-kakak layan PT waktu ibadah masih berjalan seperti biasa? Kak Vikaris rasa adik-adik tahu ya, Yakub dan Laban itu punya hubungan keluarga. Laban adalah ayah mertua daripada Yakub. Nah, mengapa sih mereka harus membuat perjanjian? Mengapa sih mereka harus mengikat perjanjian? Ada apa yang terjadi di antara mereka berdua sampai mereka mengikat sebuah perjanjian? Nah, adik-adik, Kak Vikaris mau mengajak kita, walaupun bacaan kita hari ini terambil dari pasal 31 ayat 43 sampai 50, tapi kalau kita mau mengetahui ada apa sampai Yakub dan ayah mertuanya ini yang bernama Laban harus mengikat perjanjian, Kak Vikaris mau mengajak adik-adik untuk kita buka pada bacaan yang sebelumnya, pada ayat-ayat yang sebelumnya, baik pada pasal 30, mulai dari pasal 29 sampai pada pasal bacaan kita saat ini. Dan itu dimulai sebenarnya dari pasal 31 ayat 1. Ketika diketahui Yakub lari meninggalkan ayah mertuanya. Nah, adik-adik, Yakub ini dia hidup bersama dengan ayah mertuanya itu selama 20 tahun. Kak Vikaris ajak adik-adik kita buka deh pada ayatnya yang masih pasal yang sama, pasal 31 ayat 41. Di situ Yakub bicara kepada Laban. Yakub bilang begini, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Nah, adik-adik bisa dibayangkan, Yakub ini dia sudah tinggal dengan mertuanya Laban selama 20 tahun. Dan 20 tahun itu banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dialami oleh Yakub. Dan itu dilakukan oleh mertuanya, oleh Laban. 10 kali, tadi Yakub bilang 10 kali ketika tinggal upahnya Yakub itu diubah-ubah oleh Laban. Sesuka hatinya Laban saja mau mengubah upahnya Yakub. 14 tahun dia harus hidup untuk mendapatkan kedua anaknya Laban. Adik-adik ada yang masih ingat nggak siapa aja ya istrinya Yakub? Ada yang bisa kasih tahu? Oke, Kak Vikaris kasih tahu ya. Yang pertama, istrinya Yakub itu bernama Lea. Dia harus 7 tahun lamanya dia mau mendapatkan Rahel, tapi kemudian dicurangi oleh Laban dan akhirnya dapatlah Lea. Kemudian dia harus tinggal lagi 7 tahun setelah itu, baru dia bisa mendapatkan Rahel. Jadi totalnya 14 tahun setelah itu, barulah untuk mendapatkan ternak,
Dia harus hidup lagi 6 tahun dengan segala kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Laban. Sehingga akhirnya pada pasal 31, Yakub lari meninggalkan Laban. Karena sudah terlalu banyak kecurangan yang Yakub alami. Kemudian Laban merasa, oh ini tidak bisa. Tidak bisa seperti ini. Akhirnya Laban mengejar Yakub. Ketika Laban mengejar Yakub dan bertemu dengan Yakub, kemudian pada pasal bacaan kita ini mereka membuat perjanjian. Perjanjian itu ditandai dengan mereka menimbun batu. Tadi Kak Fikari sudah baca, adik-adik juga sudah baca di rumah. Mereka menimbun batu, kata Yakub, kumpulkanlah batu. Kemudian kata Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Nah, itu yang menjadi tema pelajaran kita pada hari ini. Yegar Sahaduta. Apa sih Yegar Sahaduta itu, Kak? Yegar Sahaduta itu adalah timbunan batu yang dibuat antara Yakub dan Laban sebagai tanda apa? Tanda perjanjian bahwa melintas batu itu, nanti adik-adik bisa temukan pada ayat selanjutnya. Ketika melintas batu itu tidak boleh ada yang namanya sakit hati, tidak boleh ada yang namanya perselisihan, tidak boleh menyimpan dendam. Harus benar-benar dengan hati yang ikhlas, harus benar-benar dengan hati yang tulus. Nah, itu perjanjian antara Yakub dan Laban ditandai dengan Yegar Sahaduta. Kalau Laban menamainya Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menamainya Galet. Itu hanya timbunan batu, tapi sangat bermakna buat Yakub maupun Laban. Mengapa? Karena Laban sendiri sudah mengatakan pada ayatnya yang ke-50 bahwa apapun yang terjadi dilakukan baik diketahui oleh Laban maupun tidak diketahui oleh Laban pun sebaliknya, ada apa? Ada Allah juga yang menjadi saksi antara perjanjian mereka. Jadi Yegar Sahaduta atau Galet itu bukan hanya sekedar batu yang ditimbun dan sesudah itu selesai. Tidak. Tapi timbunan batu yang bernama Yegar Sahaduta maupun Galet itu menjadi bermakna karena apa? Karena Allah juga turut ada di dalamnya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, dari makna Yegar Sahaduta ini? Yang bisa kita pelajari adalah adik-adik kita belajar dari sikapnya Yakub. Yakub dia adalah seorang pekerja keras, dia adalah seseorang yang tekun, yang teguh pada pendiriannya. Siapa coba yang mau hidup lama-lama dibohongi selama 20 tahun? Adik-adik yang mungkin baru berusia belasan tahun saja sudah, enggak deh, aku 2 hari dibohongin, aku udah deh, enggak deh. Tapi Yakub dia berteguh pendirian. Ketika dia mau mendapatkan sesuatu, maka dia bekerja dengan sangat baik. Sekalipun dia tahu dia ditipu nih, tapi dia tetap bekerja dengan sangat baik untuk mendapatkan apa yang mau dia inginkan. Dan tidak lupa dia selalu melibatkan Tuhan di dalamnya, termasuk ketika dia mau meninggalkan ayah mertuanya, itu semua terjadi atas perintah Tuhan. Nah, Kak Fikaris mau ajak adik-adik, kita lihat lagi deh pada pasal 31, ayatnya yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Adik-adik, kalau Tuhan Allah tidak berfirman kepada Yakub untuk pulang, Yakub akan tetap tinggal. Tapi Yakub menuruti apa yang Tuhan Allah perintahkan. Bagaimana bisa ada komunikasi sampai Allah menyuruh Yakub untuk pulang? Ya karena Yakub selalu membangun komunikasi yang baik dengan Allah. Dan itu juga menjadi pelajaran untuk kehidupan kita, adik-adik dan juga Kak Fikaris, pun juga kakak-kakak layan Pelkat PT semua. Kita harus bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan sehingga kita bisa tahu, kita bisa merasakan pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan kemudian kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, seperti Yegar Sahaduta yang menjadi simbol perjanjian perdamaian antara Yakub dan Laban, kita pun harus bisa berdamai dengan semua orang. Kita harus bisa menjadi pembawa damai untuk orang tua kita di rumah, untuk saudara-saudara kita. Siapa sih yang suka hidup marahan berlama-lama? Nggak ada. Itu nggak enak rasanya. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan, ketika Yakub dia mengandalkan Tuhan, dia mau tuh membuat perjanjian dengan mertuanya.
Kita pun belajar dari Yakub. Ketika ia mengandalkan Tuhan, hanya bersandar pada Tuhan Allah, maka ia menerima perjanjian perdamaian dan ia melakukan perjanjian perdamaian itu, Yegar Sahaduta itu bersama dengan mertuanya. Adik-adik, kita semua pun diajak untuk menjadi agen perdamaian dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita di rumah, nanti ketika kehidupan bisa masuk dalam tahapan new normal, di sekolah, kalau kita sudah diizinkan untuk bersekolah, ya kita menjadi agen perdamaian di sekolah. Ketika kita di lingkungan gereja, ketika kita nanti diizinkan Tuhan untuk bisa kembali beribadah di gereja, kita harus menjadi agen perdamaian juga di tengah-tengah teman-teman kita, sesama Pelkat PT dan semua orang. Kita diajak untuk menjadi agen perdamaian. Mau untuk berdamai dengan diri sendiri, mau untuk berdamai dengan semua orang, dan jangan lupa, yang paling penting adalah tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Seperti yang Yakub lakukan sehingga ia mampu untuk berdamai dengan ayah mertuanya. Begitu adik-adik firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak yakin firman Tuhan yang tadi adik-adik dengar pasti memberkati adik-adik pada pagi hari ini. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dengan menaikkan pujian janji yang manis. Memasuki doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau masih boleh izinkan kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami boleh belajar tentang firman-Mu lagi pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan. Di tengah pandemi ini, di tengah corona ini Bapa, Kau masih izinkan kami boleh beribadah kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Bapa dalam doa syafaat kami ini untuk setiap teruna di GPIB Kasih Karunia Bapa. Setiap teruna yang sedang menantikan hasil ujian, setiap teruna yang sedang melaksanakan ujian Bapa, biarlah Kau yang berkati setiap ujian mereka Tuhan Yesus. Kau yang berkati hasil ujian mereka Bapa. Biarlah itu semua Bapa adalah yang terbaik yang harusnya mereka dapatkan Tuhan Yesus. Kau juga Bapa yang berkati setiap teruna yang sedang menantikan hasil pengumuman SMA-nya Bapa. Biarlah Kau yang berikan Bapa SMA yang terbaik yang hanya daripada-Mu saja ke setiap teruna yang sedang menanti-nantikan pengumuman SMA Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap teruna yang mungkin sedang sakit Bapa. Kau yang pulihkan Bapa, Kau yang berkati setiap obat yang diminumnya Bapa. Biarlah Bapa kesehatannya bisa segera pulih Bapa dan dapat kembali bersuka cita bersama, beribadah bersama kami Tuhan Yesus. Kau juga berkati Bapa untuk setiap teruna-teruna di luar sana Bapa yang mungkin masih belum bisa beribadah seperti kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang terus berkati Tuhan Yesus.
Kau yang jaga, Kau berikan ibadah yang terbaik untuk mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami, setiap pekerjaan yang sedang mereka lakukan, baik itu yang berdampak sekali dengan corona atau tidak Tuhan, Kau yang terus berkati setiap keluarga kami, setiap orang tua kami Tuhan Yesus. Kau yang berikan mereka kesehatan Bapa, biarlah mereka Tuhan Yesus dapat terus menjadi contoh yang baik juga Tuhan bagi kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu Bapa, dimanapun itu berada Bapa, Kau yang berkati setiap gereja-gereja yang ada Tuhan Yesus, Kau yang berkati peribadahan-peribadahan yang ada Tuhan Yesus, apalagi dalam keadaan pandemi ini Tuhan, Kau yang terus berkati setiap rencana-rencana peribadahan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, biarlah itu dapat berjalan dengan baik Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kakak layan teruna Tuhan, Kau yang berkati setiap kakak layan yang mungkin sekarang sedang mencari perkuliahan, mencari kampus yang terbaik. Kau juga berkati kakak layan yang mungkin sedang mencari pekerjaan ataupun kakak layan yang dalam pekerjaannya Bapa, Kau yang terus berkati mereka Bapa. Kau berikanlah yang terbaik Tuhan bagi setiap kakak layan. Begitu juga dengan kesehatan Bapa, Kau yang berkati kesehatan tiap-tiap kakak layan. Ini Tuhan, setiap doa kami Bapa, doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu berserta dengan doa-doa pribadi kami Tuhan. Kami landaskan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Adik-adik kakak persilakan kembali untuk bersaat teduh. Saat teduh dapat dimulai. Amin, saat teduh dapat diakhiri. Kita panggil dulu Kak Vikaris. Kak Vikaris Kristi boleh ke sini. Kakak berdiri. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah mau beribadah pada pagi hari ini. Kakak di sini semuanya mengucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.